Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja ya. Jangan lupa di era yang baru ini kalian harus tetap jaga kesehatan dengan cara cuci tangan pakai sabun, selalu jaga jarak atau physical distancing, dan jangan lupa selalu pakai masker ketika keluar dari rumah karena itu semua adalah protokol kesehatan. Ya, perkenalkan nama saya Rudi Santoso dari Prodi PTIK semester 7 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan mengisi materi tentang tipografi desain grafis. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, oke, berdoa dimulai. Selesai. Ya, sebelum kita masuki ke materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kompetensi dasar yang pertama, di sini kita akan menerapkan tipografi sesuai media. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar yang kedua, kita akan membuat desain menggunakan tipografi yang tepat. Untuk indikator pencapaiannya, di sini ada beberapa yang akan kalian harus penuhi. Yang pertama, kalian nantinya harus bisa menjelaskan tentang sejarah tipografi, terus menjelaskan prinsip-prinsip dari tipografi, juga menguraikan ide menjadi konsep. Dan poin indikator yang keempat ialah mengoperasikan desain perangkat lunak, desain tipografi. Dan yang terakhir untuk indikator pencapaiannya adalah menggabungkan prinsip-prinsip tipografi menggunakan perangkat lunak yang dipilih. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita mempelajari tipografi, kita harus tahu apa itu tipografi. Ya, di sini tipografi sebenarnya setiap hari kita juga sering berhubungan dengan yang namanya tipografi. Mungkin saja beberapa orang sudah mengetahui namun belum terlalu paham mengenai tipografi tersebut. Kita dapat menjumpai tipografi contohnya misalkan pada desain media promosi seperti desain poster, desain pamflet, brosur atau banner-banner yang ada di pinggir jalan atau sejenisnya. Ini gambaran penggunaan tipografi seperti ini. Ya, lanjut. Kita akan belajar tentang sejarah tipografi. Sejarah tipografi itu sendiri dimulai dari penggunaan piktograf. Bentuk bahasa di antara lain digunakan oleh bangsa Viking Norwegia dan India Sioux di Mesir. Di Mesir sendiri dikembangkan jenis huruf-huruf di hierarkia yang dikenal dengan nama hieroglif pada sekitar abad 1300 sebelum Masehi. Ya, bentuk tipografi ini merupakan akar dari bentuk domitia yang mulai ditulis dengan menggunakan pena yang khusus. Selanjutnya, puncak perkembangan tipografi itu sendiri terjadi kurang lebih pada abad 8 sebelum Masehi di Roma. Saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya, karena bangsa Romawi tidak memiliki sistem tulisan sendiri, mereka mempelajari sistem tulisan atau yang disebut estruka yang merupakan bentuk asli dari suku di Italia serta menggunakan sehingga membentuk huruf Romawi. Inilah asal mulanya ditemukannya huruf. Huruf itu nanti akan menjadi unsur terpenting dari tipografi. Itulah sejarah dari tipografi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian tipografi. Ya, pengertian tipografi adalah seni atau ilmu tentang aturan atau tata penggunaan huruf, kata, paragraf pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu, ya, sehingga dapat membantu para pembaca untuk lebih nyaman dan lebih memaksimalkan bacaannya. Jadi tipografi fungsinya yaitu untuk memaksimalkan pembaca untuk mendapatkan informasi yang ada dari
tipografi itu sendiri. Di mana kita dapat menemukan tipografi? Kita dapat menemukan tipografi pada saat membaca koran atau majalah, atau pada pakaian. Di label-label pakaian biasanya terdapat tipografi, ya. Ada yang bentuknya indah, elegan, atau mungkin menggunakan kata-kata bijak sebagai bahan bakunya. Nah, itu kita dapat menemukan tipografi, poin-poin tipografi di sana. Juga pada merek-merek benda, mungkin merek-merek benda yang sekiranya kalian dipakai di rumah. Contoh mungkin televisi, atau HP, handphone, atau komputer, atau merek-merek produk lainnya. Itu biasanya mereka menggunakan tipografi untuk membantu memperkenalkan merek atau brand dari produknya. Dan masih banyak lainnya, kalian bisa menemukan di mana-mana. Apalagi di era yang sekarang, di modernisasi, pasti setiap kali informasi yang diberikan pasti mengandung unsur tipografi. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi tipografi. Fungsi tipografi ada 4, ya. Ada 4 fungsi tipografi. Yang pertama, kemudahan membaca atau lebih mudah dibaca. Jadi tipografi sangat ditentukan pada pemilihan jenis font dan ukurannya. Nah, jenis font dan ukurannya ini yang akan menentukan suatu informasi dapat dibaca dengan mudah. Inilah fungsi dari tipografi yang pertama. Selanjutnya fungsi tipografi yang kedua, yaitu menarik perhatian. Dengan kalian mempelajari tipografi, maka semua informasi yang akan kalian berikan akan memberikan perhatian untuk si pembaca. Jadi ketika kalian membuat tipografi, membuat informasi dengan unsur tipografi, kalian akan memberikan kesan untuk si pembaca agar lebih merasa ingin membaca lagi, merasa pengen tahu informasi yang kalian berikan itu apa. Selanjutnya, unsur yang ketiga atau fungsi yang ketiga adalah menciptakan keindahan. Fungsi dalam tipografi ini yang memberikan kesan keindahan dalam huruf yang dirangkai dengan apik. Nah, kalian mungkin memberikan informasi harus menyusun dengan rapi. Jadi ada cara menyusun huruf agar terlihat lebih indah dan lebih ciamik gitu, bisa lebih mudah dimengerti. Selanjutnya fungsi yang keempat ialah mendulang rupiah. Mendulang rupiah di sini khususnya untuk di era yang modernisasi ini, yang apa-apa serba komputer, biasanya para pembisnis sangatlah mereka harus tahu tentang tipografi. Kenapa? Karena model pemasaran yang sekarang itu harus menggunakan unsur tipografi yang bagus sehingga produk yang mereka jual bisa diminati oleh konsumennya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa jenis contoh dari tipografi. Jadi ini adalah susunan dari tipografi. Ini bisa dilihat di depan. Contohnya seperti ini. Inilah bagian dari tipografi. Jadi seni menentukan tata letak untuk lebih memfokuskan informasi yang akan kita berikan. Ini ada beberapa jenis dari tipografi. Oke, selanjutnya untuk tipografi kita juga yang utama harus mengerti tentang huruf atau font. Di sini ada beberapa kelompok huruf. Dalam penciptaannya lebih mudah, lebih cepat disertai dengan banyaknya pilihan huruf yang jumlahnya hingga ribuan. Kalau kita praktek nanti untuk tipografi, ketika kalian praktek di komputer menggunakan software mungkin CorelDRAW atau Photoshop, di sana kalian akan menemukan beberapa font, bahkan ratusan, ribuan, banyak sekali font. Itu yang akan digunakan untuk membuat tipografi yang indah dan juga enak dipandang. Di sini dibagi menjadi 3 kelompok huruf.
Yang pertama ada serif. Serif merupakan garis tipis yang berada di ujung kaki atau lengan huruf. Jenis huruf serif berarti huruf yang tidak memiliki kaki atau lengan. Ya, jadi serif ini adalah jenis huruf yang memiliki kaki dan lengan. Berarti serif adalah jenis huruf yang memiliki kaki dan lengan. Jenis kelompok huruf yang kedua adalah sans serif. Nah, sans serif ini adalah kebalikan dari huruf serif. Kalau huruf serif itu memiliki kaki dan lengan huruf, kalau sans serif itu kebalikannya, berarti tidak memiliki lengan kaki dan hurufnya. Huruf sans serif ini tidak mempengaruhi tebal dan tipisnya huruf. Jadi sama aja karena huruf sans serif ini tidak memiliki lengan kaki, maka tebal dan tipisnya huruf itu tidak akan terlihat atau tidak mempengaruhi. Nah, jenis huruf ini sangat cocok digunakan untuk memberikan pesan yang sederhana, tidak ramai tetapi manis atau enak untuk dilihat atau untuk dinikmati. Selanjutnya kelompok huruf yang ketiga yaitu huruf fantasi. Huruf fantasi adalah huruf yang mempunyai letak atau lekukan seperti tunas di jalan. Ya, biasanya digunakan untuk kata yang berfungsi penegas atau menarik perhatian dari pembaca. Dalam penggunaannya, jangan sampai menggunakan huruf kapital semua. Kenapa? Karena itu akan terlihat kaku atau susah dibaca. Jadi huruf fantasi ini huruf untuk mempertegas atau berfungsi untuk mempertegas atau menarik perhatian dari pembaca. Biasanya untuk kata-kata kunci dari informasi yang akan kita berikan. Oke, lanjut. Di sini ada prinsip-prinsip dari tipografi. Tipografi memiliki dua prinsip yang amat besar. Yang pertama adalah prinsip keterbacaan dan yang kedua prinsip estetis. Ya, ada dua prinsip dari tipografi. Yang pertama adalah prinsip keterbacaan, yang kedua adalah prinsip estetis. Oke, kita bahas untuk prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama adalah keterbacaan tipografi. Ya, ini adalah contoh yang menggunakan prinsip keterbacaan. Jadi, never give up on your dreams. Itu sangat jelas, ya, sangat jelas, mudah dibaca dan juga menarik menggunakan font yang seperti itu. Untuk prinsip keterbacaan tipografi, yang pertama kita menggunakan huruf kecil. Huruf kecil tingkat keterbacaannya lebih baik dibandingkan dengan huruf besar atau huruf kapital. Hal ini bisa jadi dikarenakan bentuk huruf kecil lebih kontras di antara satu dengan yang lainnya. Jadi kenapa huruf kecil lebih jelas untuk lebih dibaca? Karena bentuk dari huruf kecil biasanya sangat berbeda dengan huruf satu dengan yang lainnya. Makanya huruf kecil itu amat mudah untuk dibaca. Selanjutnya unsur yang kedua adalah huruf lurus atau standar. Huruf lurus ini mudah dibaca daripada huruf yang miring. Namun jika huruf miring penempatannya diapit huruf lurus, maka tingkat keterbacaannya lebih tinggi. Ya, makanya untuk menyusun tipografi yang baik biasanya menggunakan huruf yang lurus atau mungkin menggunakan huruf miring dengan syarat untuk melakukan penekanan informasi. Itu biasanya menggunakan huruf yang miring. Tapi untuk lebih enak dipandang atau lebih standarnya, maka akan menggunakan huruf standar atau huruf yang lurus. Selanjutnya poin yang ketiga adalah warna kontras. Warna kontras akan membantu meningkatkan tingkat keterbacaan. Namun jika warna terlalu kontras akan membuat mata cepat lelah. Biasanya kita harus menentukan background dari tipografi yang kita akan buat. Jika backgroundnya terang, maka gunakanlah font dengan warna-warna yang agak gelap sehingga mudah dibaca. Alangkah lebih baiknya mungkin kalian harus juga mempelajari tentang perpaduan warna. Oke, itu kunci yang ketiga adalah warna kontras. Oke, selanjutnya yang keempat, teks gelap. Teks gelap yang didapatkan pada background yang terang akan lebih mudah dibaca dibandingkan dengan teks terang yang didapatkan pada background yang gelap. Ya, ini kunci yang nomor 4 adalah teks lebih gelap. Jadi untuk
kalian penyusunan kalian membuat tipografi, alangkah lebih baiknya kalian harus memiliki background yang terang. Background yang terang dengan diikuti teks yang gelap daripada kebalikannya. Itu akan lebih mudah untuk membaca dari tipografi yang akan kalian buat. Oke, selanjutnya unsur yang kedua atau prinsip yang kedua adalah prinsip estetis. Di sini prinsip estetis penggunaannya ada beberapa faktor. Yang pertama, penggunaan typeface pada satu desain harus dibatasi. Biasanya cukup dengan 2 jenis typeface atau untuk judul pada tulisannya, untuk isi. Ya, jadi kalian walaupun sudah diperkenalkan banyak jenis font atau huruf, jangan semuanya dipakai semua, tapi harus dipilah mana huruf yang bila dipadukan akan menimbulkan keserasian. Di sini sudah untuk estetisnya sudah dibatasi, alangkah lebih baiknya cukup dengan 2 jenis saja. Selanjutnya cukup menggunakan 2 warna, yaitu untuk judul dan isi. Ya, jangan kalau contoh yang ada di samping ini adalah 2 warna dengan background putih dengan warnanya sedikit orange. Jadi seperti itu akan lebih mudah dibaca. Jadi nggak terlalu sakit untuk dilihat juga. Terus juga minimal menggunakan 3 ukuran atau WG yang beda atau untuk maksimal kontras dan keindahan tipografi. Jadi unsur yang ketiga, ukurannya juga harus jangan terlalu besar semua, kecil semua, jangan seperti itu. Tapi harus bisa dipadukan. Yang ketiga, menggunakan ukuran yang konsisten untuk setiap set teks yang berbeda. Jadi di sini kalian harus bisa menentukan mana ukuran teks judul, mana ukuran teks dari isinya. Itu harus bisa kalian pertimbangkan. Terus yang selanjutnya untuk ukuran font. Ukuran font yang berukuran kecil gunakan letter spacing lebih, dan untuk font yang berukuran besar kurangi letter spacingnya. Jadi itu akan lebih memperjelas apa yang kalian buat. Selanjutnya ada elemen tipografi. Di sini saya sudah mengambil contoh dari tipografi yang ada di koran atau di majalah. Ini ada contohnya, ada headline, subhead, dan juga teks. Di sini ada beberapa perbedaan dari headline. Headline biasanya menggunakan font yang besar agar lebih mudah terlihat dan lebih mudah dibaca. Selanjutnya akan diikuti dengan subheadline atau turunan dari judul. Itu akan berisi penjelas dari judul utama, dan selanjutnya adalah teks atau isi dari berita yang akan dimuat di koran tersebut. Ada 2 elemen tipografi yang harus diperhatikan. Yang pertama, huruf teks. Huruf teks merupakan huruf yang digunakan untuk naskah. Pilih jenis font unsur terbacanya sangat mudah. Jadi ketika kalian akan membuat tipografi seperti yang ada di brosur ini atau di koran seperti ini, maka kalian yang harus pertama kali dipikirkan adalah huruf teks. Jadi untuk teksnya kalian harus menggunakan huruf yang mudah dibaca. Jangan menggunakan huruf yang kalian suka, ya. Jadi jangan mentang-mentang sukanya serif, kalian menggunakan jenis huruf yang serif semua. Tapi di sini harus disesuaikan apakah mudah dibaca ataukah sulit dibaca. Selanjutnya huruf judul. Menggunakan huruf judul ini lebih fleksibel. Asalkan unsur keterbacaannya dan keaktifasinya terkemas dengan apik dan nyaman, maka suatu unsur penetapan dalam desain grafis sudah terpenuhi. Contohnya judul yang ada di samping, On the Moon, misalkan. Itu menggunakan teks yang simple dan mudah dibaca, sehingga dari si pembaca juga langsung mengerti apa yang akan dia baca atau apa yang mereka dapatkan dari informasi yang kalian buat. Oke, ini ada beberapa contoh dari tipografi. Di sini ada beberapa contoh dari tipografi. Ini merupakan tipografi di era yang kekinian. Ini biasanya tipografi di sini biasanya digunakan untuk cover buku atau mungkin kaos atau mungkin stiker dan yang lain atau brosur.
atau banner atau promosi dan yang lain biasanya menggunakan tipografi sejenis ini. Selanjutnya juga ada tipografi. Nah, ini yang biasanya mungkin kalian sering lihat di rumah ya, di rumah kalian masing-masing. Biasanya mungkin kalian tidak asing dengan tipografi yang ada di depan ini. Ini adalah beberapa penggunaan tipografi yang unsur dan penggunaannya sudah tepat. Dari tidak terlalu lebay, tidak terlalu mencolok, tapi mudah dikenang ya, dan juga dilihat lebih manis. Ya, itu saja untuk materi hari ini, untuk pengenalan tipografi. Silakan kalian nanti rekap ulang dari awal tentang pengertian, prinsip, sejarah dan yang lainnya. Itu saja dari saya. Untuk evaluasi lebih lanjutnya akan saya share di Google Classroom atau Google Meet. Nanti bisa. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa menghubungi saya, mungkin di kontak person saya bisa lewat WA atau mungkin nanti ketika kita melakukan pembahasan lagi di grup Google Class atau Classroom. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.